Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Erayati Arifah Humayra. Saya di sini menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Salah satu penyakit dari sistem reproduksi pria itu ialah orkitis. Orkitis adalah peradangan atau infeksi pada satu atau kedua testis atau buah jakar yang dapat menyebabkan pembengkakan dan nyeri. Kondisi ini bisa terjadi pada pria dari segala usia, tetapi lebih umum ditemukan pada pria muda. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang orkitis. Penyebab orkitis ada 3. Penyebab orkitis yang pertama, infeksi virus. Penyebab orkitis yang paling umum adalah virus gondongan. Pada pria yang terinfeksi virus ini ada kemungkinan terkena orkitis, terutama setelah masa pubertas. Sekitar 20-30% pria yang menderita gondongan akan mengalami orkitis. Yang kedua, infeksi bakteri. Orkitis juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, seringkali bersamaan dengan epididymitis, peradangan pada epididymis. Infeksi ini sering diakibatkan oleh bakteri yang menyebabkan infeksi menular seksual, seperti chlamydia atau gonore. Bakteri lain yang menyebabkan infeksi saluran kemih juga bisa menjalar ke testis dan menyebabkan orkitis. Yang ketiga, infeksi saluran kemih atau epididymitis. Orkitis dapat terjadi sebagai komplikasi dari infeksi saluran kemih atau epididymitis, terutama pada pria yang lebih tua atau mereka yang memiliki kateter urin. Berikut ini saya akan memberitahukan apa saja gejala orkitis. Gejala orkitis dapat muncul secara tiba-tiba dan dapat mencakup pembengkakan dan nyeri pada satu atau dua testis, demam dan menggigil, mual dan muntah, nyeri pada pangkal paha atau perut bagian bawah, kemerahan pada skrotum, rasa berat pada testis, nyeri saat buang air kecil atau saat ejakulasi, pembesaran kelenjar getah bening di area selangkangan. Pencegahan orkitis di masa depan. Vaksinasi. Pastikan vaksinasi gondongan sudah lengkap, karena ini dapat mencegah orkitis yang disebabkan oleh virus gondongan. Seks aman. Gunakan kondom dan lakukan hubungan seksual yang aman untuk mencegah IMS yang bisa menyebabkan orkitis. Hindari paparan infeksi. Jika terdapat riwayat infeksi saluran kemih, segera lakukan pengobatan untuk mencegah penyebaran infeksi ke testis. Pengobatan orkitis tergantung pada penyebabnya. Orkitis bakteri diobati dengan antibiotik yang sesuai. Jika infeksi disebabkan oleh IMS, pasangan seksual juga mungkin perlu diobati. Orkitis virus biasanya tidak memerlukan antibiotik karena disebabkan oleh virus. Pengobatan lebih diarahkan untuk meredakan gejala seperti istirahat, kompres dingin pada skrotum, obat antiinflamasi non-steroid untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Manfaat istirahat dalam pengobatan orkitis virus. Mengurangi aktivitas fisik dan beristirahat dapat membantu meringankan gejala. Penopang skrotum. Menggunakan penopang skrotum atau celana dalam yang ketat dapat membantu mengurangi pembengkakan. Komplikasi orkitis. Jika tidak diobati, orkitis dapat menyebabkan beberapa komplikasi, seperti atrofi testis, di mana testis menjadi mengecil, abses skrotum yang memerlukan drenase bedah, infertilitas, terutama jika kedua testis terlibat atau jika terjadi kerusakan parah pada jaringan testis. Pengobatan komplikasi. Jika orkitis tidak segera diobati atau pengobatan tidak efektif, komplikasi seperti abses skrotum atau atrofi testis dapat terjadi. Dalam kasus seperti itu, intervensi medis lebih lanjut, termasuk operasi, mungkin diperlukan. Pencegahan penularan orkitis. Jika orkitis disebabkan oleh infeksi menular seksual, disarankan untuk menghindari aktivitas seksual sampai pengobatan selesai dan dokter menyatakan aman. Pasangan seksual juga perlu diperiksa dan mungkin diobati untuk mencegah penularan ulang. Kesimpulan yang saya dapat dari video tadi, pengobatan orkitis yang tepat dan cepat dapat membantu mengurangi risiko komplikasi serius. Konsultasikan dengan dokter untuk diagnosis dan rencana pengobatan yang sesuai.
Perawatan yang dilakukan dengan baik dapat membantu mempercepat pemulihan dan meminimalkan ketidaknyamanan. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi pria. Wassalamualaikum